Pengalamannya itu sangat menyakitkan, Mbak, nggak usah diceritakan kali ya. Saking sakitnya gitu loh, dibohongin, ditipu, diselingkuhin, karena aku takut banget aku nggak lulus, Mmm. gitu. Terus dipaksa buat nyanyi, gitu kan. Dulu kan bapak bapak itu jadi TKI. Ya itu tadi waktu aku dididik VOC sama ibu, nggak ada yang belain aku. Eksklusif mau ngobrol dengan primadona yang cantik banget ini. Begitu dia datang saya langsung insecure sebenarnya. Udah ada di hadapan saya, kita akan ngobrol banyak hal, termasuk soal karir, soal keluarga mungkin, termasuk soal asmara. Asmara ini penting karena ini sesuai dengan judul lagu dia yang lagi rilis. Ini dia, ada Kiki, apa kabar? Kiki Halo, Aprilia. Kak Nono. Seneng deh ketemu. Oh ya Yeay, aku ampun. juga seneng diundang ke sini. Tadi habis ngider-ngider ya sebelum di sini, Iya, habis ke ngider-ngider. tempat-tempat. Habis dodolan teh, dodolan apa? Ini Cekwe. ini perlu ditranslate nanti ya. Kayaknya yang paham hanya kita aja. Iya. Ini Mbak Kiki ini asli Pati, Iya, yang Jawi nggih, Sripati. Mbak? Nggih. Jadi apa kita podcast berbahasa Jawa aja? Boleh, boleh. Boleh. Ayo. Ya udah yuk. Heeh, nanti biar bingung ya Iya, translate-nya. enggak, nanti biar Mbak Yasmin yang akan mentranslate Oh ini. iya, iya Dia bener, aman bener, kok. bener Mbak aman ya. Yasmin boleh ya diatur? Oh boleh. Oke, Mbak gimana nih udah singlenya yang kemarin teranyar akhir 2025 ya? Iya. Tetap move on. Tetap move Itu on. siapa nih yang move on? Aku yang move Oke, on. itu kan langsung jujur deh. Iya, bener. Karena jangan gamon ya. Hari gini gamon ih, Gamon. nggak boleh. Oke. Kan gagal move on Iya, kan? gagal Nggak dia. boleh. Harus tetap move on. Seriusan itu lagu siapa yang bikin atau siapa yang pilih? Sebenarnya dipilihin. Mhm. Cuma pas banget gitu loh, Mbak, Gue banget keadaannya. gitu ya. Gue banget gitu loh. Pas dengan kahanan nih. Oh, Mbak Yasmin, tolong jangan lupa artikan yang tadi. Oh gitu. Prosesnya berapa lama sampai akhirnya mau dengan lagu yang baru ini, kemudian rekaman apa Mm-mm. segala macam sampai akhir mulai nih show-show di mana-mana dengan lagu Ayo, barunya itu. prosesnya Tetap itu move on. cukup lama sekali. Aku menanti banget itu dari 2023 dan 2023. iya, Oke. belum ada lagu yang pas banget gitu loh, Mbak. Akhirnya kemarin itu 2025 dicoba ditawarin lagu nih. Wah, cocok nih. Ya udah ayo gaskan gitu. Ini yang bikin cocok apanya nih? Lagunya apa liriknya? Lagunya dan isi lagunya nih, gitu. Kan bikin penasaran kalau lagu cocok dengan liriknya itu. Mm-mm. Boleh lah spill. Emang pengalaman apa yang kayaknya relate banget dengan Tetap Move On ini? Aduh, pengalamannya itu sangat menyakitkan, Bang. Gak usah diceritakan kali ya. Saking sakitnya gitu loh, dibohongin, ditipu, diselingkuhin. Aduh, Aduh, banyak luar banget. biasa. Tapi kayaknya sekarang sudah bisa menceritakannya dengan happy itu berarti benar-benar sudah Iya, move lepas on ya, banget. udah move on banget, the real move on ini nih sekarang nih Iya, gitu. karena itu bikin ilfeel. Jadi ya udah Bikin tetep, ilfil. tetep langsung hilang aja kenangannya itu. Kenangannya hilang, tapi mantannya mungkin masih nongol. Di skip aja, di blok. Langsung ya, Iya. cut off. Cut off, selesai. Ya. Boleh dong cerita gimana sih? Ini kan dia dari Pati nih, dari daerah Jawa Tengah, kemudian Betul. merantau ke Jakarta, gitu meniti karir di dunia hiburan. Awal mula kamu terjun ke dunia nyanyi, kemudian akhirnya memutuskan ke Jakarta dan ikut ajang pencarian bakat itu gimana? Ceritanya itu panjang banget, Mbak. Ini aku ceritain dari awal ya. Di umur aku 4 tahun itu. 4 tahun? Iya, benar. Bo, kita 4 tahun tuh masih main, kamu nyanyi? Enggak, gini Oh, oke. ceritanya. 4 tahun kan emang lagi senang-senangnya main, terus nyanyi-nyanyi gitu kan. Teman-temanku itu nyanyinya kayak potong bebek angsa Iya, di lagu kuali. anak-anak lah ya. Kalau aku udah beda, Mbak, singkong keju. Kok bisa? Ya bisa, Karena keluarga juga. karena keturunan dari nenek kakek.
Oh, Iya, jadi seniman telinganya sudah juga, didengarkan tapi lagu-lagu. senimannya seniman Jawa Hmm. gitu. Jadi mungkin nurunnya di aku kali ya gitu, karena bapak ibu juga enggak sih sebenarnya. Oh, lompat jadinya ya, Iya, dari kakek nenek lompat. lompat langsung ke cucunya. Iya, bener banget. Oke. Terus abis itu ada acara 17-an Agustus kan ada lomba-lomba tuh, Mhm. termasuk lomba nyanyi. Terus aku didaftarin sama ibu gitu. Akhirnya aku nyanyi Singkong Keju itu tadi. Terus ada tuh saweran, seneng dong dikasih Anak kecil 2.000. dikasih 2.000 Iya, 2.000 saweran. gitu-gitu dikumpulin. Wah, aku dapat uang buat jajan gitu kan. Terus akhirnya berlanjut itu lanjutnya tuh di kayak saudara punya punya Acara. hajat, Oh, punya oke. hajat terus ada dangdutnya gitu kan, Mbak. Kalau di daerah sana kan Iya, gitu iya, kan, iya. selalu Dari ada panggung ke dangdut. panggung lah ya melakukan. Iya, dari panggung ke panggung, terus habis itu disanguin, "Niki, sangu tapi nyanyi." Gitu, ada syaratnya. Kasih duit Nyanyi tapi lo harus dulu tapi nyanyi. nyanyi gitu, Sama dikasih. aja sebenarnya ini honor di awal. Ini Iya. uang muka. Iya, tapi kitanya kan nggak tahu Nggak ya, tahu, nggak taunya mudeng. sangu Heeh. aja gitu. Dikasih sangu 50.000. Terus habis itu nyanyi lah, nyanyi sambil joget-joget Mhm. gitu. Udah berlanjut sampai SMP, SMA, terkumpulkan Hmm. uangnya di ibu. Jadi manajer aku dulu tuh ibu. Ibu sendiri. Aman Heeh, lah ya kalau orang tua. aman. Jadi sampai apa namanya diantarnya tuh dulu pakai motor Itu bertiga. masih panggung tuh panggung ya? Iya, panggung ke Oke. panggung gitu. Sampai SMA kebeli lah itu yang aku pengen kayak mobil. Tiba-tiba Hmm. dibeliin sawah sama ibu. Aku nggak tahu uangnya itu kemana, tiba-tiba kok jadi sawah aku gitu kan. Emang Ibunya ibu luar punya biasa loh. punya uang. Lah, ini bukan ini uangmu loh gitu. Wah, manajer yang patut ini nih. Oke, oke, mantap, mantap gitu. Gitu. Terus coba lagi di 2023. Hmm. Primadona Pantura itu. Alhamdulillahnya lolos. Oke, baru itu kayak jalan terbuka terus hijrah dia ke Jakarta. Iya, bener banget. Tapi memang kamu terfikir juga kan itu tadi ibu ya yang mulai mendaftarkan lomba-lomba kayak gitu. Kamu sendiri memang terfikir untuk pengen nih profesional jadi nyanyi, entah itu lewat ajang pencarian atau lewat apa? Memang kamu sudah ada keinginan untuk ke jalur itu atau gimana? Sebelumnya itu udah kayak termotivasi sama Lesti Oh, dulu. oke. Karena dia kecil-kecil tuh udah kayak Iya. sukses banget gitu kan. Jadi terinspirasi dari situ. Mencoba nggak masuk waktu itu umur 14 tahun gitu. Berarti masih sekolah ya waktu itu Iya, 14 tahun? SMP. Nah, berarti emang jalannya harus di 2023 dia Iya, menjadi mungkin ya. iya gitu loh. Tapi apa yang kamu rasakan setelah akhirnya istilahnya adu nasib lah ya menjadi penyanyi profesional di Jakarta dan sudah stay di Jakarta atau Sudah masih? stay. Oh, sudah stay. Tapi masih bolak-balik Bolak-balik sih, ya, karena gitu. keluarga kan ada di Pati juga. Oh, berarti di Jakarta sendirian? Sendiri. Mantap. Temenin Mbak. Ayo, nanti kita bertiga sama Mbak Yasmin. Iya. Mbak Yasmin lagi. Gitu. Tapi akhirnya sudah menjalankan kehidupan sebutlah sebagai artis nih, penyanyi di Jakarta gitu, Alhamdulillah. meninggalkan keluarga. Sempat ada deal-dealan nggak? Karena kalau tadi dengar ceritanya sekilas selalu sama ibu kan. Terus sekarang udah nggak sama ibu, jauh malah. Sedih sih, ada sedihnya, tapi ya alhamdulillah bapak ibu support sampai sekarang. Jadi udah dipercayakan di aku, ayo semangat gitu. Oh, udah dapat dukungan lah ya gitu loh. Kamu kebayang nggak sih ketika harus ikut ajang ini endingnya kalau menang ataupun tidak emang adu nasib keberuntungan penyanyi itu memang di Jakarta gitu. Meskipun nanti ada job-job di luar atau di daerah ya, tapi kan kayak stay-nya tuh harus di Jakarta. Apa yang kamu pikirkan memberanikan diri ke Jakarta untuk ini? Aku beraninya itu karena udah ada niat, Mbak. Gitu, udah ada niat, terus ya itu tadi bapak ibu udah support, gimana caranya aku bisa berkembang di sini, dan aku pasrahin juga ke manajer. Mbak Yasmin, nanti lama-lama di spill banget. Pokoknya lama-lama podcastnya bukan sama artisnya nih. iya, pokoknya kalau manajer ini harus itu ya bekerja keras. Iya, bekerja keras. Artisnya tuh udah kerja keras di depan layar, manajernya jangan kalah. Iya. Kalau tadi dari mamanya udah dapat sawah dan mobil, Mbak Yasmin tolong di list ya, dapat apa aja? Helikopter.
Ya. Agak kapal pesiar kayak gitu. Bukan kapal selam ya, enak. Tapi kamu sendiri ini nggak sih, Mbak Kiki, belajar kan tadi dari kecil tuh sudah nyanyi, Mm-mm. oke lah bakat. Tapi Mm-mm. kemudian kamu ikut les vokal atau alat musik lain kayak gitu-gitu nggak? Atau semua otodidak? Otodidak. Otodidak, bener-bener otodidak itu Mbak. Nggak ada aku, paling lesnya itu waktu sekolah ya, karena dulu Sempat. sekolah juga dipercayain untuk lomba nyanyi juga. Tapi di Oh, sekolah dari itu lebih ke sekolahnya. pop, Oke. ke pop, Tapi bukan kamu dangdut. akhirnya memilih dangdut, jatuh cinta sama dangdut karena? Karena dari kecil suka dangdut, Oh, memang gitu. suka ya, bukan Terus karena karena ada kan, Mm-mm. karena ajangnya kebetulan dangdut, gue ikut dangdut aja. Kalau enggak kamu emang Enggak. bener murni suka Karena dangdut. musiknya juga enak gitu loh Hmm. didengarnya. Jadi udah mendarah daging kali ya. Ya dari 4 Gitu. tahun soalnya kan. Mm-mm. Tapi kalau suka dangdut, Mm-mm. kemudian dari daerah, maaf nih, memang artis-artis daerah tuh muncul banyak dengan dangdutnya itu. Mm-mm. Suka ada stigma negatif tentang penyanyi dangdut dari daerah yang kemudian di Jakarta. Wah, Kamu banyak menanggapinya banget. seperti apa? Kalau aku nanggepin sih nggak ada habisnya ya Mbak. Jadi aku biarin aja kayak gitu. Emang udah jalannya. Mungkin mereka itu ya ada yang suka, ada yang nggak suka. Pasti kan banyak yang nggak sukanya. Tapi ya kita udah tutup mata dan kuping aja lah, udah gitu. Suka dan nggak suka, berarti kamu juga sudah ada fans dan sudah ada haters. Iya, banyak Sejak banget. kapan punya haters? Itu yang banyak banget itu waktu aku kontes Mbak. Itu sampai diserang. Kontes yang primadona? Iya, sampai diserang di IG-nya MNC TV, di TikTok-nya MNC TV, di YouTube-nya MNC Karena TV. apa? Aduh, nggak tahu deh mereka itu kenapa. Karena gini, ini tuh penyanyi ini nggak laku ya di sana. Kenapa ya? Ini suaranya jelek banget di sini, nggak pantas jadi kontestan, bla 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 bla. Gitu. Senggol aja udah. Gitu banyak banget, Mbak. Oke. Sumpah, gitu. Tapi kalau waktu kamu dari panggung ke panggung pernah, kalau panggung ke panggung tuh biasanya malah panennya kan pujian kan? Iya. Nyangka nggak akan justru panen hujatan Gini ketika Mbak, karena mereka tuh netizen tuh aneh ya, kita sebut netizen kan ya. Netizen tuh aneh banget Mbak. Kita tuh di sosmed gitu biasanya mereka tuh nyerang aku ya. Tapi kalau ketemu langsung tetap minta foto. tetap minta foto, tetap minta fallback gitu-gitu. Aku heran deh, kenapa sih kalian itu? Kenapa nggak suka sama saya? Jadi sebenarnya nggak sukanya tuh bohong doang. Aslinya Iya, kalau ketemu juga tetap minta iya, foto karena gitu. mereka tuh mungkin nggak kenal sama saya, terus ngomong sombong banget, bla bla bla. Padahal belum ketemu loh, gitu. Belum ketemu udah ngejudge melalui media sosial gitu loh. Mm-mm. Tapi ada pengalaman yang paling bukan berkesan ya, sebenarnya kayak bikin kamu parno atau bikin kamu agak sedikit worry, waspada nih ketika di ngadepin fans atau di tengah kerumunan kayak gitu. Selama ini ada nggak? Apalagi yang namanya penyanyi dangdut nih, selalu identik dengan Kontroversi. kontroversi dan Iya. kalau show itu kan selalu ramai, nggak mungkin nggak kan? Gitu. Iya, kalau ngadepin secara langsung di panggung itu aku mencoba biasa aja, Mbak. Emang apa namanya harus diadepin gitu kan. Tapi kalau untuk sosmed itu ya udah aku biarin aja gitu. Cuek aja lah Cuek ya. aja daripada nanti tambah kepikiran kan. Iya. udah. Toh nanti kalau ketemu juga minta foto kan. Nge- Jangan gitulah ya. Tapi sudah sebutlah 2023 memulai menjadi artis profesional di Jakarta. Sudah menghasilkan pundi-pundi apa nih? Selain sawah tadi, kalau sawah kan waktu dari panggung ke panggung Iya. kan. Sudah bisa atau membantu ibu orang tua apa? Banyak banget Alhamdulillah. pencapaianku, tapi nggak bisa disebutin di sini karena masih proses. Iya, karena banyak orang nggak mau melihat proses ya, Iya. maunya lihat hasil gitu. Tapi kamu sudah merasa berhasil belum sih di titik ini? Berhasil. Sudah merasa Sudah. berhasil. Ini menjadi salah satu impiannya? Sudah, karena nggak kepikiran gitu loh Mbak, aku bisa bangun rumah alhamdulillah dengan jerih payah sendiri gitu. Dan sekarang juga masih proses Mbak, karena ngumpulinnya ya sedikit-sedikit gitu, masih bantu ini, bantu itu, gitu-gitu. Masih banyak keperluan sih sebenarnya, tapi udah alhamdulillah tercapai semua. Dan itu kan waktunya nggak sehari 2 hari ya. Iya. Dari umur 4 tahun Mm-mm. sudah terima saweran. Mm-mm. Itu aja sekolah aku bayar sendiri loh Mbak, tanpa Sekolah aku yang tahu. apa? SD apa SMP?
mulai SMP, SMA. Wow, bayar sekolah sendiri? Dan itu ibu aku yang bilang gitu setelah Oh, aku lulus gitu, oke. "Ini tuh uang kamu sendiri loh, gini gini gini," gitu. Oke. "Oh iya Bu," oh gitu. Berarti ibu kamu tuh emang bener garda paling depan banget ya untuk Mhm, me-manage keuangan kamu, iya bisa bener banget. bener-bener di jalurnya yang nggak dipakai buat foya-foya, nggak apa Enggak, segala macem kayak gitu mhm, loh. Apa kayak sih yang kamu lihat dari seorang ibu kamu ketika akhirnya ketahuannya kan di belakang kan, heeh, ketika, "Oh ternyata uang saya dipakai buat ini, dipakai buat mhm ini," gitu? mhm. Seneng banget sih Mbak, bangga punya ibu aku, gitu. Karena, di balik semua itu tuh, ibu bisa me-manage uang aku, Mhm. gitu, tanpa aku tahu. Coba kalau aku yang pegang sendiri, Habis, habis itu aku yakin semua. juga habis. Iya, karena buat jajan Heeh, los-losan heeh. kan emang, gitu. Tapi ini juga, apa namanya, ditabung gitu, tiba-tiba tahu aja Tahu aja, hasilnya jadi gitu, aja gitu. heeh. Berapa bersaudara kamu, Mbak? Aku sebenarnya anak tunggal, tapi waktu umur 17 tahun itu aku ngadopsi adik. Oh, jadi ada saudara di Iya. rumah. Oke. Oh, jadi karena anak tunggal ini, jadi ibunya juga protek Iya, banget. bener. Dulu tuh kayak, "Nggak boleh Apapun ini, nggak boleh heeh. itu," gitu. Ternyata itu, ada tujuannya, Iya 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 iya. gitu. Selama Tujuannya 17 baik. tahun berarti menjadi anak tunggal, momen hal indah apa, enak gak enaknya menjadi anak tunggal itu apa nih? Sebenarnya nggak enak, Mbak, karena nggak ada saudara, nggak ada yang diajak Tapi kan berantem. dimanja biasanya, menjadi Enggak, prioritas. Masa sih? justru malah dididik, VOC kali ya. VOC banget, karena ibu aku tuh keras, Oke. keras banget. Tapi ada tujuannya itu Mhm mhm. tadi, bikin aku mandiri gitu kan, bikin anak-anak, cewek itu harus bisa semuanya, bisa apa namanya, nanganin satu rumah kayak Mhm gitu, mhm. bisa. Segala Orang aku SMP tuh aku udah belajar masak tau Mbak, aku mhm. kan selalu ditinggal ibu di sawah gitu. Oh. Terus aku dititipin ke tetangga gitu yang ada anak seumuranku Mhm. gitu. Buat teman main ya? Heeh, jadi kalau lupa kayak belajar gitu-gitu bener-bener dimarahin gitu, "Harus nilainya harus bagus, ini," gitu. Termasuk pernah dimarahin juga gara-gara namanya anak kecil ya, Mhm kadang-kadang kan kemudian ya disuruh mhm. nyanyi lagi nggak pengen nyanyi gitu, Iya, pernah pernah pernah? banget. Aku sampai kayak berantem gitu, sampai ibu tuh nangis. Itu apa SMP? Itu SMP ke SMA. Oke. SMP dan SMA itu karena aku takut banget aku nggak lulus Mmm, gitu, terus dipaksa buat nyanyi gitu kan. "Entar aku gimana? Aku nggak belajar, aku nggak ini, tapi ini gimana juga jobnya," wah ini gitu. Itu ibunya jadi udah orientasinya udah, "Ini job anak saya nih," gitu. heeh, gitu gitu. Aduh pusing. Itu sampai aku bener-bener yang kepaksa banget buat Kepaksa nyanyi nyanyi, itu. heeh, gitu. Tapi, merasa dipaksa juga nggak sih akhirnya, mau tidak mau kayak sekarang mau menggeluti pekerjaannya tuh harus nyanyi gitu loh? Sebenarnya dulu itu ada unsur paksaan juga, Ah tapi dengan aku seneng, terus apa namanya, ini nyanyi tuh hobi yang dibayar gitu kan, aku iya iya mikirnya iya udah iya iya, gitu, betul. ini tuh hobi yang Yang dibayar. dibayar. Jadi Mana harus mana enjoy. ada sih hobi yang dibayar itu selain nyanyi, aku gitu mikirnya. Terus ya udah nikmatin aja gitu. Oke, jadi Akhirnya sebenarnya didikan VOC-nya tuh nggak apa-apa lah ya iya, sesaat gitu kan, atau iya, akhirnya menjadi hobi juga dan mhm, ngerasain juga kan hasil iya, dari itu sih semua? ngerasainnya tuh sekarang, Mbak. Mhm, Terus aku kayak mikir, "Wah, kalau dulu itu aku nggak diginiin ibuku, iya, jadi apa ya aku?" heeh heeh, Gitu. Terus uangnya gimana ya aku? betul Gitu, betul betul. Mbak, bener loh. Suka sadar belakangan emang. Iya, memang. Tapi kalau kamu di daerah, Mhm kemudian, anak tunggal, mhm, kemudian, sudah panggung to panggung dengan genrenya dangdut. iya. Ini mungkin banyak penyanyi dangdut lain juga mungkin ngalamin. Kemudian di sekolah apakah menjadi orang yang dibully atau justru support dari teman-teman sekolah? Kalau teman-teman aku support banget, Mbak. Oh, oke. Malah aku sering di-job. Dicoba dari sekolahan? Enggak, Dari temen aku itu sering nge-job aku, oh, gitu. iya iya iya, itu support banget itu, heeh, betul Iya, betul. terus kayak yang aku nggak pernah dulu kan dangdutnya itu kecil-kecilan gitu Mhm, kan.
sekalinya di job temenku tuh panggung yang gede gitu, panggung rigging gitu kan. Itu aku seneng banget. Terus kayak, hah, ini panggungnya gede banget gitu kan. Terus kayak ada nervous-nervousnya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman gitu. Akhirnya lama-kelamaan, akhirnya si orkes itu yang ngejob aku sendiri Oh, gitu. oke. Berarti pintunya makin kebuka dari Iya job itu. bener. Beruntung sekali ya. Biasanya kan kalau misalnya kayak penyanyi dangdut dari daerah terus sukses, bullying masa-masa sekolahnya tuh kayak kebuka lagi. Kamu ternyata nggak mengalami itu. Enggak, Aduh, alhamdulillah enggak. beruntung sekali ini Mbak Kiki. Terus ada teman aku yang tiap aku ada PR Hah? atau harus ngerjain apa gitu, dia yang bantu aku. Coba siapa temannya di spill Ada namanya? Puput. Makasih ya Yo. Puput. Makasih loh sudah membantu Iya. meringankan PR-nya. Gitu. Tapi sempat ada keganggu sekolah nggak? Kalau tadi kan ibu maksakan untuk tapi kalau kamu sendiri merasa nilai gue turun nih gara-gara kurang belajar kah atau apa segala macam? Kalau itu Ada merasa enggak itu? sih. Sejauh ini enggak? Enggak, karena masuk SMA itu NIM aku itu ternyata langsung masuk ke SMA favorit. Dan teman-teman aku itu nggak banyak yang di situ. Terus ada juga yang kayak bayar gitu kan. Iya, Zaman iya. dulu itu ada yang bayar gitu. Ternyata aku enggak, Mbak, alhamdulillah gitu. Dengan nilai itu lolos ya. Lolos. Oke, luar biasa. Enak banget nih, dari kecil anak tunggal, akses panggung tuh panggungnya gampang, Alhamdulillah. ibunya sendiri yang mau manage, di sekolahnya juga disupport temen luar biasa. Sekarang harus di Jakarta sendirian. Orang tua nggak ada nih ceritanya gitu. Nggak. Kalau orang tua kontrol, pasti harus dari jarak jauh kayak gitu. Ada perubahan yang kamu rasakan ketika harus sendirian di Jakarta? Banyak susahnya sih, Mbak, karena aku tuh bener-bener yang bergantung sama ibu. Kayak masak, terus semua-muanya gitu, tiba-tiba sendiri. Dan aku harus ngelakuin itu sendiri gitu loh. Dipaksa untuk mandiri Iya, nih, iya. aku gitu. Ya udahlah ya, kita jalanin aja lah gitu. Awal-awal menjadi anak rantau sempet bad mood atau apa ya, pengen pulang apa segala macam? Enggak sih. Oh enggak, kalau itu. langsung nyaman. Langsung nyaman. Berarti emang tantangan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bener. Kalau tadi hobi dibayar, sekarang tantangannya jadi yang menyenangkan. Iya gitu. bener. Orang tuh kalau jarak jauh kayak gini kontrolnya misalnya, ini kan namanya anak perempuan, anak tunggal pula gitu, jauh kekhawatiran dengan pergaulan, pergaulan, apalagi di dunia hiburan kan selalu rentan, dianggap selalu rentan, gitu gimana? Wah, udah kuping ini berasa dikolokin terus nih, Mbak, setiap hari. Bener. Terus apa namanya? Kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini. Pernah ketahuan. Pernah Soalnya ketahuan? iya, pernah ketahuan. Dan habis itu ya udahlah ya, gitu. Maaf ya Bu, kayak gitu-gitu. Nangis juga, tapi ya gimana ya namanya. Apa kesalahan apa yang bikin sampai ibunya akhirnya seprotek itu sama kamu dan kamu ketahuan? Adalah pokoknya. Maaf ya Bu. Spill dong. Jangan dong. jangan. Negatif ini. Jangan. Masalah pacaran nih, ketahuan pacaran nih. Enggak sih. Oke, Enggak. sih ketahuan pacaran nih. Atau diam-diam pacaran sementara ibunya masih pengen anaknya berkarir? Enggak juga. Jadi kenapa kok sampai nangis sama ibunya sekhawatir itu? Ya karena melanggar gitu. Oh, kamu di Jakarta dibawain aturan. Kayak gitu. Misalnya Nggak aturan boleh. apa aja nih yang Mbak Kiki bawa ke Jakarta? Oke, anak rantau aturannya dari ibu A plus B apa segala macam, itu apa aja? Banyak banget pokoknya. Nggak Banyak boleh. banget. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itulah pokoknya. Harus jaga diri udah. Yang pasti itu ya, apalagi kamu cewek dan satu-satunya pula gitu. Ada impian kamu gak sih ketika akhirnya berangkat ke Jakarta ini sendirian tinggal di sini? Banyak banget impiannya, Mbak. Salah satunya pengen umroh bareng keluarga, itu yang pasti. Terus pengen berkembang lagi lebih-lebih gitu, Mbak. Namanya juga manusia yang Iya. pasti ada banget kurangnya, dikasih ini pengennya ini Nggak gitu. selalu merasa kurang aja pokoknya. Iya, makanya pengen aja berkembang gitu. Tapi kalau pengen berkembang itu ya Mbak ya, kan di dunia hiburan tuh saingannya kan banyak ya sekarang. Iya. Apalagi musik dangdut, banyak penyanyi yang dari daerah juga yang luar biasa, ajang pencarian juga gila-gilaan. Tanggung jawab kamu sebagai jebolan pencarian bakat nih untuk eksis dengan dirimu, dengan karir nih gimana nih?
aku harus mempertahankan ciri khasku. Terus brandingan di sosmed juga nggak yang jangan putus-putus gitu loh, Mbak. Harus di up terus begitu sih biar eksis terus. Apa yang kamu branding atas diri kamu di sosmed? Karena kalau aku lihat di sosmed ya, dia tuh juga suka bikin konten-konten lucu di sawah, terus bikin konten, mereka bilang sih enaknya jadi kamu gitu, ternyata kita nggak pernah tahu ya di Iya, belakangnya. iya. Jadi di belakangnya ada apa? Di balik kata enaknya jadi kamu tuh ada apa? Ada apa? Aku nggak tahu. Pokoknya yang dikasih unjuk itu yang enak-enak aja, yang nggak Namanya media enaknya. sosial ya kan, harus Makanya. difilter, harus disaring Iya, gitu. gitu. Kamu ngonten dulu baru menjadi artis atau justru setelah menjadi artis kemudian kamu rajin ngonten? Enggak sih, itu bawaan dari dulu memang. Oh, oke. Senang banget kalau di depan Depan kamera. oke. Gitu. Jadi banyak banget kontennya, harus mikir tuh. Besok aku bikin apa ya? Bikin apa ya yang bikin viral gitu, yang bikin banyak penontonnya gitu. Tapi kebanyakan tuh kalau aku joget-joget, Mbak, banyak banget yang nonton. Gitu. Itu sebelum kamu terkenal atau Ya udah dari panggung ke panggung. udah dari panggung? Gitu. Oh, berarti sebenarnya sudah ada fans kalau banyak Iya. banget yang nonton kan gitu loh. Nah, kemudian kamu bikin konten-konten lain itu pengen menggeser branding kamu atau seperti apa? Enggak juga sih, Mbak. Sebenarnya random ya Oh, aku random. ini. Anaknya tuh random banget. Terus pengen sesuatu hal yang baru. Kayak aku kan sebenarnya penyanyi, tapi aku pengen kayak jadi host, terus pemain Oke. film gitu sih. Yang ini Mengembangkan ya. belum tercapai, ini main film belum. Oke, tapi sudah ada tawaran? Sinetron gitu. Belum. Belum. Tapi Kamu udah masih casting ini nih, sih. udah casting. Atau kamu masih kebanyakan menerima job yang akhirnya manajer kamu tadi Mbak Yasmin sulit ngatur kamu buat casting? Sebenarnya castingnya tuh udah, Mbak, Oke. cuma nunggu Belum giliran ada aja jawaban. panggilan gitu. Tapi sekarang berarti fokusnya jobnya tetap di nyanyi aja. Nyanyi Oh, oke. gitu. Pengalaman paling menyenangkan dengan nyanyi kamu sebagai penyanyi dangdut itu apa? Dan di mana? Pengalaman paling menyenangkan itu aku job di luar kota. Itu pasti seneng banget karena kita bisa explore tempat itu, terus makanan, terus apalagi sawerannya yang banyak, Mbak. Seneng banget Spill dong, tuh. sawerannya berapa sih kalau di luar daerah? Pernah di Kalimantan itu sawerannya sampai tembus 30 juta. Luar biasa. Oke, mantap gitu loh. Iya gitu. Jadi kan seneng Itu ya. biasanya berapa lagu dengan 30 juta? Itu 6 lagu. 6 lagu Iya. disawer 30 juta. Gitu. Inikah yang membuat kamu juga semakin enjoy dengan dunia dangdut musik? Betul banget. Kamu tidak melihat kalau di genre musik lain tidak akan ada saweran, atau kamu melihatnya seperti itu kah? Enggak sih, Mbak, karena justru aku tuh ini ke popdut, bukan yang dangdut klasik tuh enggak. Oke. Jadi popdut gitu. Jadi juga kekinian lah ya, Iya, tetap kayak gitu. Gen Z. Tetap loh 30 juta saweran Kalimantan, pantas. Mantep. Ini nggak mau minder, nggak mau insecure dengan dangdut karena dari situ dia bisa menghasilkan. Bener. Kalau yang paling nggak menyenangkannya atau yang paling ya suka duka tuh pasti ada kan? Pasti ada. Yang nggak enaknya pernah apa? Kalau nggak enaknya itu di panggung itu pas ada yang nyawer tuh, nih, kan dari bawah yang nyawer gini, aku kan otomatis gini kan. Nah mau ngambil uangnya itu ditarik. Oke, itu selalu ya. Gitu kan rese banget ya, Iya. iseng banget ya kayak gitu. Terus sampai lutut ini tuh kayak berbekas gitu loh, sampai hitam gitu kan, karena kena panggung itu kan, ngebentrok gitu. Pernah merasa terancam nggak sih sebagai penyanyi dangdut ketika harus Aku melayani pernah para penggemar atau terima saweran? pernah kejadian itu di suatu daerah. Aku mau pulang, untung aku bawa supir, Mbak. Itu ban mobil aku sobek. Nggak tahu itu ulah siapa, aku nggak tahu. Itu yang pasti Itu selesai manggung? pisau. Oke. Karena itu tembus banget dan sobeknya itu
panjang gitu. Mesti ada orang yang iseng, entah gimana dia pola pikirnya itu, nggak tahu. Tapi untung ada supir sih. Tapi nggak sampai membahayakan keselamatan kamu juga kan? Enggak, Kalau karena kayak gitu-gitu ibu suka ikut nggak sih? enggak, Oh udah enggak. enggak. Karena ngurusin adik gitu. Adiknya berapa tahun sekarang? Sekarang 8 tahun. Oh masih kecil, ada mainan Mm-mm. baru, kakaknya dilupakan. Aduh. Kakaknya dilupakan, ibunya ngurus adik gitu. Heeh. Oke gitu. Ibu mempercayakan kamu sendirian itu ada orang yang istilahnya dititipkan lah, maksudnya Pak jagain anak saya ya Mm-mm. atau siapa itu ada yang gitu nggak? Soalnya di sini ada kakak. Oh ada saudara. Ada saudara. Oke. Jadi aman-aman aja bisa dipantau lewat kakak gitu. Ya sebenarnya masih bisa sih melipir-melipir. Tiap hari ditanyain, "Dek, lagi apa? Lagi di mana?" Gitu, selalu itu. Itu sama ibu? Sama kakak. Oh sama kakak Heeh. gitu. Oh mungkin kakak laporan sama ibu. Iya, pasti itu. Nggak mungkin nggak. Nih kalau tadi kamu selalu sama ibu tuh kayaknya memang punya kedekatan emosional yang luar biasa kan? Mm-mm. Hal yang paling menurut kamu ibu ini berkesan, ada satu momen atau satu kejadian ibu ini berkesan dalam proses karir kamu sampai hari ini di titik ini apa sih? Eh, banyak banget sih Mbak, kalau diceritain satu-satu pasti nggak nyampe nih durasinya ya kan. Ibu itu dulu kan bapak itu jadi TKI. Oke. TKI. Kebanyakan aku di rumah sendirian sama ibu berdua tok itu. Tiap aku pengen apa gitu, pasti selalu diturutin, nggak mungkin nggak. Sampai aku yang nggak pengen apa-apa, aku tuh dibeliin kayak Diupayakan. mainan, es krim gitu. Pokoknya nggak boleh, anakku nih nggak boleh nggak ngerasain enak gitu. Jadi kalau diceritain itu sedih. Pengen sih membahagiakan ibu sekarang. Bapak TKI sampai kamu umur berapa? Sampai aku kelas 6 SD. Dari Sebelum ada aku mungkin ya. Oh sudah bekerja di sana sebelum kamu lahir itu. Tapi bolak-balik sih, Oh iya, kayak boleh. kayak di Malaysia, Papua, terus di Arab gitu-gitu. Merasa kehilangan peran ayah nggak ketika masa-masa itu? Karena kamu hanya sama ibu kan? Ya itu tadi waktu aku dididik VOC sama ibu, nggak ada yang belain aku gitu. Jadinya ya udah terima-terima aja gitu. Tapi suka kangen sama ayah ketika itu. Yang kamu rasain seorang Kiki kecil nih, Kiki anak katakanlah Kiki SD gitu loh. Ngerti gak Mbak? Aku itu ya pernah telepon diem-diem. Telepon bapak. Terus aku wadul ki apa Mbak bahasane? Wadul apa Mbak bahasane? Ngasih tahu. Yang ngadu ke bapak. Bapak, aku habis ini nih Bu, aku nggak boleh main sama temanku, kayak gitu. Terus akhirnya bapak itu marahin ibu gitu. Jangan digituin, wong anak satu-satunya kok digituin loh gitu. Oke. Berarti meskipun secara jarak kamu kamu tetap punya kedekatan sama bapak ya gitu loh. Dulu masa itu kamu ketemu sama bapak setiap berapa bulan sekali atau berapa lama? Lama banget Mbak, aku ditinggalnya itu 4 tahun, 3 tahun. Seriusan? Iya. Dan semua Gitu-gitu. komunikasi hanya by telepon itu? Iya, telepon gitu. Terus kadang kirim foto. Dulu kan nggak ada video call ya. Wong HP-nya aja Nokia, ya kan, kirim foto gitu. Kalau pas kangen. Terus ibu ngirimin VCD-nya aku ke bapak. Buat obat rindu gitu. bapak di sana gitu. Yang aku nyanyi-nyanyi gitu. Oh, tapi bapak tahu kamu nyanyi panggung ke panggung Tahu. dan dia juga support ya, nggak bermasalahkan itu. Iya. Waktu SMP kan kita bawa motor bertiga tuh. Cengtri, bonceng. Iya. Cenglu. Gitu. Oke, gitu. Kemudian sekarang masih TKI? Enggak sih. Oh, sudah enggak gitu loh. Yang terakhir kelas 6 SD itu. Oh, kelas 6 itu sudah pulang. Akhirnya sekarang sudah di Pati. Iya. Oke. Gimana membangun hubungan dengan bapak yang ketika kecilnya itu nggak ada dalam artian
nggak selalu ada kan karena Mm-mm. Bapak kerja. Mm-mm. Terus membangun emosionalnya, kedekatan lagi. Sementara kamu kan sudah Mm-mm. biasanya kalau kita menginjak masa remaja tuh kan kayak punya dunia sendiri main nih Mm-mm. dengan teman-teman, tapi ternyata kamu justru menjadi momen awal kamu mengakrabkan diri dengan Bapak. Sebenarnya tuh aku orangnya introvert, Mbak. Nggak begitu banyak temen. Kalau ada temen ya sekedarnya aja di sekolah gitu. Kalau temen main nggak ada sih. Aku selalu di rumah Anak orangnya. rumahan ya. Anak rumah gitu. Ya udah kalau makan harus bareng bertiga gitu. Gitu aja oke. sih. Heeh. Tapi ada kecanggungan nggak sih? Kecanggungan yang kalau apa ya, maksudnya nggak dari kecil sama bapak kan, terus Mm-mm. tiba-tiba bapak kemudian sudah pulang di saat kamu menuju remaja. Ada yang canggung nggak? Nggak ada sih, Nggak ada. biasa aja gitu. Karena aku orangnya nggak pernah yang ngobrol banget gitu, enggak. Curhat juga enggak. Apa-apa aku sendiri, Mbak, gitu. Dipendem Termasuk sama sendiri. mama? Sama ibu? Oh ya? Iya, nggak pernah cerita-cerita ke orangnya gitu. Ya udah, biasa aja. Padahal ibu sudah membuka semuanya untuk anaknya, ini banget. Tapi ternyata kamu memilih untuk keep, untuk Untuk silent keep. nih. Aku nggak mau kayak privasiku itu orang Terlalu tua tahu orang tua gitu. tahu. Takut menambah pikiran juga, Mm-mm. betul gitu. Gitu. Oke deh, terakhir, penyanyi kalau kesini nggak nyanyi itu nggak afdol. Yang judulnya Tetap Move Tetap On move gitu loh. on. Ini nggak mau di spill, pria yang membuat Anda Jangan bener-bener nggak usah. Udah di blok, udah di udah blok. di blok, udah cut off. Cut off, selesai. Tapi Oke. kalau punya fake akun, awas ya. Diancam dong. Oke, boleh Mbak Kiki sedikit ref-nya lah dengan Tetap Move On. Siapa Boleh tahu dong. buat yang lain yang masih mencoba move on. Nih ada pesan dari Mbak Kiki. Move on, hatiku move on, ku tetap move on dari kamu. Move on, hatiku move on, ku selalu move on, ku nggak cengeng yang sedikit-sedikit gagal move on. Yeay, thank you Mbak Kiki Thank sudah you, datang, Mbak sudah Nono. sharing. Hari ini masih mau melanjutkan perjalanannya ya panjang. Aku mau jualan es teh dulu ya. Oke, sukses buat singlenya, buat semua karirnya. Mudah-mudahan setelah tadi udah sawah, sudah mobil, sudah rumah, ada yang lain-lain. Helikopter apa Amin. kapal pesiar ya? Iya ya. Jangan kapal selam ya. Oke, thank you sudah datang di Terima kasih, Eksklusif. Mbak Nono. Sama-sama.